melanjutkan dari sesi sebelumnya, kita sudah membahas beberapa dasar mengenai machine learning. Izin share screen. Ya, kita mulai. Mengingat pelajaran kita sebelumnya, weekly kelas 1 dan weekly kelas 2, di weekly kelas 1 kita sudah membahas tentang dasar-dasar pada Python. Kemudian di weekly kelas kedua, kita melanjutkan basic Python, kemudian juga mengenal struktur pembuatan model pada machine learning menggunakan TensorFlow. Kemudian di pertemuan sebelumnya ada audiens yang bertanya bagaimana cara mengukur atau menentukan angka pada EPOS ketika kita membuat sebuah model. Nah, pertanyaan itu akan kita jawab melalui materi yang akan saya bawakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan callback. Nah, callback ini digunakan untuk memberhentikan proses training ketika metrik yang ditentukan itu sudah ditemui pada EPOS tertentu. Jadi ini sangat berguna ketika kita ingin membuat model sehingga kita tidak perlu mengiterasi atau melakukan training pada keseluruhan EPOS ketika threshold atau batas yang ditentukan itu sudah dicapai. Nah, sebagai contoh, misalnya kita membuat sebuah model dengan EPOS 1000, jadi artinya model kita itu akan di-train sebanyak 1000 kali, kemudian ternyata akurasi yang kita tentukan itu didapat pada EPOS ke-200. Nah, fungsi callback ini kita tidak perlu mentrain model kita sampai EPOS ke-1000. Dia akan berhenti pada EPOS 200 karena batas yang ditentukan itu sudah ditemui di EPOS ke-200. Kemudian bagaimana implementasi dari callback ini? Itu bisa dilihat dari kode di sini. Jadi kode ini merupakan kode umum, artinya bisa digunakan di seluruh model atau di seluruh kode. Saya sendiri juga tidak menghafal kode ini, sisa di copy paste. Nah, untuk penjelasannya di sini kita ada kelas callback, itu diambil dari Keras, TensorFlow. Kemudian di sini ada fungsi onEpochN, di sini ada parameter. Nah, ketika misalnya kita ingin membuat sebuah model dengan 60% akurasi, 60% akurasi berarti 40%-nya itu loss. Nah, di sini ada penjelasan tentang parameter. EPOS ini akan sebenarnya tidak digunakan di fungsi di kode ini, tapi wajib untuk dicantumkan dalam parameter ketika membuat callback. Kemudian logs ini itu adalah metrik yang digunakan, hasil metrik penentuan batas atau ambang ketika kita ingin membuat callback. Nah, di sini ketika membuat callback kita mendefinisikan di batas mana dia akan berhenti. Nah, di sini kan 60% akurasi, jadi loss-nya 40%. Ketika 40% itu diubah dalam bentuk float atau bilangan bilangan cacah, itu 0,4. Nah, kemudian kita buat pesan atau istilahnya warning, kenapa tren ini berhenti. Jangan sampai ketika kita tidak membuat pesan ini, orang yang akan menggunakan kode kita itu mengira bahwa model ini error karena berhenti di EPOS 200, sedangkan tidak ada pesan apa-apa di situ. Nah, kita
tempatkan di sini pesan kenapa dia berhenti pada saat proses training. Nah, callback ini dia bersifat memberhentikan sendiri train. Kemudian di sini kita definisikan dia true, dia bisa memberhentikan train itu. Kemudian untuk implementasinya kita langsung saja ke Google Colab. Ini share. Nah, di sini kita punya model yang kita buat pekan lalu. Di sini ada dua array X dan Y yang kemarin kita buat prediksinya. Nah, di sini kita mendefinisikan, kita membuat kelas callback namanya. Ini persis dengan kode yang saya jelaskan sebelumnya. Sisa diubah di bagian akurasi atau function akurasinya atau function loss-nya, dia ditentukan dari instruksi. Misalnya instruksi soal dia minta akurasi atau loss kita lebih kecil dari pangkat minus 4. Jadi kita definisikan di sini loss-nya itu lebih kecil dari pangkat minus 4. Jika loss yang didapat itu sudah lebih kecil daripada pangkat minus 4, maka dia akan berhenti di sini. Dia akan berhenti training. Kemudian di sini ada pesan bahwa target loss-nya itu sudah dicapai. Nah, kemudian di sini ada function pendefinisian array kita kemarin. Kemudian di sini kita inisiasi callback-nya. Kemudian ini layer atau pembuatan model kita. Kemudian kita compile. Di sini ada optimizer. Kemudian di sini ada juga loss. Kemudian di sini yang berbeda dari kemarin itu kita hanya mendefinisikan di feed ini, kita hanya memasukkan Y, kemudian ada ePOS. Nah, ketika kita menggunakan callback, ini callback-nya tidak dianggurkan begitu saja, kita panggil pada proses training. Jadi callback ini kita panggil pada proses training, kemudian di sini ada kita print nanti hasil prediksinya jika X bernilai min 2, kemudian jika X bernilai 10. Kemudian kita coba train. Di sini ePOS-nya 1000. Nah, tadi kita mendefinisikan ePOS itu 1000. Nah, dia berhenti pada proses train atau proses iterasi ePOS-nya itu ke 349 karena dia sudah memenuhi kriteria dari loss yang telah kita tentukan tadi. Nah, kita lihat angkanya. Min 2 tadi. Nah, min 2 itu jika X bernilai min 2, maka dia Y bernilai 7. Kita lihat hasil prediksinya, dia bernilai 6,9, artinya dia mendekati dari 7. Kemudian jika X bernilai 10, maka Y bernilai 18,9, artinya dia mendekati 19. Oke, jadi sebenarnya ini callback ini berfungsi untuk menghemat waktu ketika kita mentrain sebuah model. Walaupun sebenarnya untuk penggunaan callback dengan soal seperti ini tidak terlalu dibutuhkan karena proses iterasi ePOS-nya itu tergolong cepat.
Tapi misalnya kalau kita menggunakan gambar nanti atau kita sampai pada materi CNN, biasa satu e-post itu 10 menit. Nah, di sini fungsi callback ini sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa memprediksi di post berapa dia akan mencapai akurasi yang ingin kita tentukan. Misalnya yang ingin kita buat, misalnya kita buat akurasi 90%, kita tidak tahu e-post di mana dia akan mencapai 90%. Nah, penggunaan callback ini sangat berguna ke depannya untuk menghemat waktu kita dalam memproses atau mentrain sebuah model. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan mengenai callback? Oh iya, kemudian ketika kita ingin membuat callback ini, misalnya bagaimana kalau saya tidak ingin menggunakan ukuran loss, melainkan saya ingin menggunakan ukuran akurasi. Nah, itu juga bisa digunakan pada callback, bisa diganti di bagian sini, akurasi. Cuma karena kita menggunakan loss di sini, kategori loss di bagian instruksi soal, kita menggunakan juga loss pada callback yang kita buat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut di materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana machine learning bekerja pada permasalahan real life atau dunia nyata atau kehidupan nyata. Tadi yang array itu sebenarnya hanya dasar. Adapun kemarin yang prediksi harga rumah, tentu harga rumah itu juga ditentukan dari beberapa faktor seperti letak strategis dan lain-lain. Namun itu hanya perbandingan, misalnya bagaimana kalau jumlah kamarnya seperti ini, berapa harganya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ML bekerja pada kehidupan nyata. Nah, di sini ada icon atau gambar fashion. Di sini ada jas, kemeja, celana, heels, tas, sepatu, dress, kemudian t-shirt. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mesin itu belajar membedakan antara bentuk-bentuk dari pakaian yang sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Nah, tentu jika misalnya kita menggunakan hardcode, tidak menggunakan ML, pasti butuh ribuan baris kode untuk menjelaskan ke mesin bahwa ini baju, ini heels, ini sepatu. Nah, di sini sebenarnya fungsi ML itu bekerja. Nah, di sini di TensorFlow itu sudah disediakan dataset untuk membedakan jenis atau kategori dari pakaian. Nah, di Fashion MNIST dataset ini, jadi nama datasetnya itu Fashion MNIST. Nah, di sini ada 70.000 gambar. 70.000 gambar yang disediakan oleh TensorFlow untuk kita latih atau untuk kita train dalam model kita. Nah, dari 70 gambar ini terdapat 10 kategori. Jadi ada jas itu satu kategori, kemudian sepatu satu kategori, sandal satu kategori. Jadi dia ada 10 kategori di situ. Kemudian
ukuran dari gambar yang disediakan di Fashion MNIST itu 28 kali 28. Jadi dia sudah menyamakan seluruh ukuran gambar yang ada di Fashion MNIST. Berbeda misalnya kalau kita ambil dataset sendiri, misalnya itu dari Kaggle, biasa kita menggunakan image data generator ketika dia misalnya gambar baju 1 dan baju 2 itu tidak seukuran. Jadi kita harus mendefinisikan lagi atau istilahnya size-nya itu kita harus seragamkan lagi menggunakan image data generator. Tapi Fashion MNIST ini sudah diseragamkan ukurannya. Kemudian di Fashion MNIST ini sudah terbagi antara gambar yang digunakan untuk train, kemudian gambar yang digunakan untuk validasi. Di Fashion MNIST kan 70.000 gambar. Nah, 60.000 gambar itu digunakan untuk train. Kemudian 10.000 gambar itu digunakan untuk validasi. Terus bagaimana cara meload dataset? Bagaimana cara kita mengambil dataset dari Fashion MNIST ini ke model kita? Karena yang array itu kemarin kita kan tidak menggunakan dataset, kita hanya menggunakan beberapa angka sebagai patokan kita. Nah, di sini ada pendefinisian Fashion MNIST. Di sini kita panggil dataset kita. Jadi dataset ini sudah disediakan di TensorFlow. Kita panggil Fashion MNIST. Kemudian di sini ada train image, kemudian train label, test image, kemudian test label. Image ini tadi, ini kan image. Nah, kategori itu dinamakan label. Nah, kemudian di sini ada test image. Kan tadi yang validasi itu, yang 10.000 gambar itu digunakan sebagai validasi. Nah, validasi gambar yang digunakan sebagai validasi itu dinamakan test image. Kemudian ada test label. Kemudian kita gunakan sintaks ini untuk meload data dari dataset tensor yang disediakan oleh TensorFlow. Kemudian di sini ada normalize. Nanti kita lihat bagaimana penggunaan normalize di lab. Kemudian di sini ada layer yang digunakan untuk memproses atau mentrain data. Di sini ada activation. Nanti saya jelaskan di lab. Nah, di sini juga kita gunakan metrik akurasi. Jadi nanti di penggunaan callback kita gunakan, tadi kan di penggunaan array itu kita gunakan metrik close. Nah, di sini kita gunakan metrik akurasi. Kemudian di sini di train-nya kita panggil train image, kemudian train label, kemudian kita tentukan epoch 5. Kemudian validation data. Jadi kita perlu juga mengetahui akurasi yang valid ketika kita mentrain sebuah model. Jadi train image itu nanti mereka mencocokkan gambar yang ada di 60.000 gambar tadi. Yang ada di 60.000 gambar tadi mereka cocokkan, kemudian itu akan menjadi akurasi. Nah, ketika kita cocokkan lagi ke test image yang digunakan untuk validasi, nah akurasinya itu nanti dinamakan validation akurasi. Nah, ukuran akurasi dan validation itu diharapkan validasi itu lebih tinggi daripada ukuran akurasi. Karena ketika misalnya validation akurasi itu lebih rendah dibandingkan akurasi, artinya ketika kita tes image kita validasi model kita pada gambar yang tidak ditrain, artinya dia mengalami penurunan jika validasinya itu turun. Nah, itu dinamakan overfit. Nah, kondisi overfit ini tidak bagus, walaupun misalnya akurasinya 90%, tapi validasinya 70%,
ketika kita gunakan gambar yang tidak di-train, yang ada di bagian testing, itu model kita kemungkinan tidak bisa mendeteksi dari tes itu, dari validasi itu. Jadi diharapkan validasi itu lebih tinggi daripada akurasi. Kemudian di sini ada fungsi callback. Kita lanjut ke lab. Nah, di sini kita sudah sampai pada materi melampaui Hello World. Kan kemarin yang array itu kita sebenarnya masih di bagian Hello World-nya machine learning. Nah, kita sudah sampai di melampaui Hello World. Nah, kita sudah sampai di computer vision example atau contoh computer vision, penggunaan computer vision. Nah, in the previous exercise, di exercise sebelumnya, kita membuat neural network yang figure out masalah yang kita coba untuk selesaikan. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan relasi antara X dan Y di dua array yang disediakan. Nah, sekarang kita pindah ke yang agak atau yang lebih susah. Nah, di sini let's take a look skenario ketika kita membuat sebuah neural network yang mengrecognize atau mengenali perbedaan item dari pakaian, kemudian di-train dari dataset yang menggunakan atau yang mengandung 10 tipe berbeda atau 10 kategori berbeda. Tadi kita Fashion MNIST itu ada 10 kategori atau 10 label. Oke, start code. Di sini kita cek dulu. Ini TensorFlow yang kita gunakan versi keberapa? 2.11. Jadi selain Python, kita juga harus memerhatikan versi TensorFlow yang digunakan. Beda versi berhasil. Nah, begitu juga ketika misalnya kita mengambil ujian TensorFlow, kemarin syaratnya itu kan sekarang ada 2.11, syaratnya kemarin 2.7. Jadi untuk menyesuaikan, kita downgrade itu TensorFlow sehingga hasil yang kita dapatkan juga sesuai dengan ekspektasi dari si instruksi itu. Nah, Fashion MNIST dataset adalah koleksi dari grayscale, artinya dia tidak RGB, dia hanya hitam putih, 28 kali 28 pixel gambar pakaian. Kemudian setiap gambar itu diasosiasikan dengan label sesuai dengan tabel. Nah, di sini label 0 itu kita deskripsikan sebagai t-shirt. Kemudian label 1 itu trouser, 2 pullover, 3 dress, 4 coat, 5 sandal, 6 shirt, 7 sneaker, 8 bag, 9 ankle boot. Nah, kenapa labelnya ini kita namakan sebagai angka? Karena kalau misalnya kita namakan sebagai ini tadi, yang trouser. Nah, mungkin ada beberapa yang asing dengan istilah ini. Nah, misalnya di Cina, mereka ingin menggunakan Fashion MNIST dataset ini, mungkin mereka akan asing dengan nama itu, karena mungkin dia menggunakan bahasa lain atau istilah lain untuk mendefinisikan trouser ini. Nah, kita labelkan dengan angka untuk memudahkan kita untuk membedakan setiap kategori image yang diberikan oleh Fashion MNIST. Namun, beberapa juga kita tidak mesti menggunakan label berupa angka ini, karena dataset yang disediakan, misalnya itu Cat and Dog, itu yang disediakan oleh
beberapa praktisi itu dia hanya menggunakan istilah cat and dog, jadi tidak ada label angka. Tapi untuk fashion MNIST dataset ini karena digunakan secara global, dia menggunakan label angka untuk mendefinisikan masing-masing label atau kategori di dataset mereka. Nah, ini untuk meload dataset dari Keras to Fashion MNIST. Kemudian kita panggil load data untuk memasukkan dalam model kita. Di sini, test label train image. Tadi, karena Fashion MNIST ini sudah menyediakan 60% train, kemudian 60%, 60.000 train, kemudian 10.000 tes, kita tidak perlu lagi menggunakan split dataset. Nah, berbeda dengan dataset yang mungkin ditemukan di Kaggle atau ditemukan dari beberapa sumber yang belum di-split. Nah, tugas kita nanti men-splitnya itu di image data generator yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ini sebenarnya tidak penting, cuma saya ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya indeks dari pixel-pixel atau array yang digunakan. Di sini kan dia tadi 28 kali 28. Nah, di sini ada 28 array kali 28 array. Nah, di sini ada angka-angka yang terisi atau indeksnya. Secara kasat mata itu bentuk dari angka-angka yang terisi ini itu mendefinisikan sebuah sepatu tumit. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Kemudian di sini tadi misalnya kita ubah indeksnya jadi 0. Nah, beda lagi gambarnya. Jadi kan kita bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk array dari gambar yang dimasukkan itu 0 sampai 599, kan 60.000. Cuma indeksnya itu dihitung dari 0. Balikkan nah, seperti ini. Kemudian di sini ada normalize. Jadi ketika kita melihat array ini, di sini ada angka 0, 1, kemudian maksimal itu 255. Ya. Di sini tidak ada 256. Itu maksimal 255. Nah, fungsi normalize ini itu kita gunakan untuk lebih baik jika kita skalakan angka-angka ini hanya 0 sampai 1. Jadi tidak terlalu banyak angka, di sini hanya 0 sampai 1. Jadi kita normalize menggunakan sintaks ini. Jadi yang dinormalize itu bukan hanya gambar yang kita train, tapi juga gambar yang digunakan untuk validasi. Kemudian ini, you might wondering why the dataset split into two, training and testing. Kemudian ini, validasi tadi itu digunakan untuk mengukur seberapa bagus dia untuk mengklasifikasikan gambar. Jadi dia tidak hanya mencoba mencocokkan gambar sesama di train, tetapi dia juga mencoba mencocokkan gambar yang ada di testing. Jadi dia pengenalannya lebih baik kalau kita gunakan juga testing.
Kemudian di sini ada classification model. Pertama kita sequential, dia mengeksekusi layer secara berurut. Kemudian ada flatten. Di sini ada penjelasan. Remember earlier that we have image di mana kita memiliki 28 kali 28 pixel. Kemudian flatten itu dia mengubah ke dalam satu dimensional array. Jadi dia mengubah dari 28 kali 28 array ini jadi satu dimensional array. Kemudian di sini ada dense. Dense itu digunakan untuk menambahkan layer dari neuron. Nah, angka 18 ini itu nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya untuk lebih spesifiknya. Kemudian ada activation. Di sini bisa dilihat bagaimana sebenarnya activation itu. Jika misalnya value-nya itu lebih besar daripada 0, maka the next layer dia akan mengeksekusi ke layer selanjutnya. Jadi relu itu berfungsi sebagai penanda bahwa ketika dia itu array-nya itu atau pixel-pixelnya itu lebih besar daripada 0, nah dia akan dieksekusi di sini lagi. Kalau misalnya lebih kecil, mungkin dia akan berhenti. Nah, di sini ada dense layer lagi. Di sini ada 10. Nah, 10 ini digunakan sesuai dengan kategori atau sesuai dengan label yang ada pada dataset kita. Jadi misalnya kalau dia hanya cat and dog, kan itu hanya 2 kategori. Jadi di dense ini kita hanya gunakan angka 2 di sini sebagai pengganti angka 10. Nah, kalau misalnya gunting batu kertas, nah dia kan 3 kategori. Jadi dia dimasukkan di sini angka 3. Kemudian activation softmax. Ini softmax itu merupakan aktivasi yang disediakan oleh TensorFlow. Itu aktivasi itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu softmax sama sigmoid. Nah, softmax ini kita gunakan ketika dia multi klasifikasi. Apa itu multi klasifikasi? Multi klasifikasi itu artinya dia lebih dari 2 kelas. Ini kan 10 kelas, jadi dia lebih dari 2 kelas. Misalnya cat and dog, itu kan 2 kelas, hanya kucing dan anjing. Kemudian kita hanya 2 label. Jadi activation yang kita gunakan di sini itu sigmoid. Kemudian next, ini hanya contoh penggunaan optimization. Kemudian di sini kita compile model. Kemarin kita sudah bahas optimizer. Kemarin kita pakai optimizer SGD. Sekarang kita pakai optimizer EDAM. Nah, sebenarnya banyak optimizer, ada RMS Pro, dan lain-lain. Kemudian di sini kita bisa, kalian bisa cari di dokumentasi Keras, itu jenis-jenis optimizer. Kemudian di sini loss-nya kita gunakan function sparse categorical cross entropy. Sama tadi dengan activation, dia itu ada kondisi kapan kita gunakan ini categorical cross entropy, kapan kita gunakan binary cross entropy. Binary itu kan 2. Jadi kalau misalnya dia cat and dog tadi atau horse versus human, nah dia gunakan binarical cross entropy karena dia hanya 2 kelas. Tapi karena dia itu 10 kelas, kita gunakan categorical cross entropy. Kemudian di sini kita gunakan matriks akurasi. Kemudian fit-nya itu, oh ya, kita belum menggunakan callback di sini. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan penggunaan callback dan tidak menggunakan callback. Di sini ada train image, kita panggil train image kita tadi, kemudian train label.
kemudian EPOS-nya. Nanti kita validasi di akhir. Oh sorry, belum di run. Jadi ketika kita mentrain sebuah gambar itu otomatis dia lebih lama dibanding ketika kita mentrain 2 set angka kemarin yang kita gunakan. Nah, di sini hasil akurasinya itu 89%. Ini kita belum buat lihat validasinya karena kan yang kita panggil tadi hanya train. Kita lihat, kita evaluasi modelnya menggunakan ini, model evaluate test image kemudian test label. Nah, di sini akurasi ketika dia dievaluasi menggunakan test image itu menurun dari 0,89 ke 0,86. Artinya dia lebih mengenali sesama yang ditrain dengan gambar yang ada di testing. Tapi tidak terlalu jauh. Nanti kita misalnya kalau kita buat cat and dog itu kan dia sudah RGB. Kemudian misalnya kita gunakan transfer learning, kita gunakan model yang telah dibuat orang, itu kemungkinan overfitnya itu lebih besar. Ketika dia lebih besar itu nanti ada metodenya tersendiri untuk mengurangi overfit. Bisa sampai 20% perbedaan antara akurasi dan validasi. Ini hanya beda 2%, 3%. Nah, kita tes bagaimana dia memprediksi 0 tadi itu ketika kita mau ya, di sini 0 itu labelnya 9. Bagaimana kalau kita tes di model kita, hanya ini, classification, 0 itu. Kemudian kita, ya, dia di sini labelnya 9. Jadi sesuaikan dengan yang ada di dataset tadi. Kemudian kan ini akurasinya itu 89%, jadi loss-nya itu 10%. 10% dari 70.000 gambar itu kemungkinan salah prediksi. Jadi ada kemungkinan ketika kita tes ini, misalnya dengan angka random 13, tes label dari 13 itu dia 3, ada kemungkinan dia salah, tapi ada juga kemungkinan dia benar. Ya, di sini dia salah. Mendeteksi di sini labelnya 5, sedangkan yang dideteksi tadi untuk angka 13 itu labelnya 3. Jadi dia masuk di antara 10% gambar yang salah dideteksi oleh mesin kita. Tapi not bad. Kalau misalnya kita buat sebuah model dengan angka 89% itu sudah tergolong bagus untuk train model. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
sebelum lanjut ke penggunaan callback di dataset session MNIST. Oke, next kita, karena tidak ada yang ingin bertanya. Itu link lab kita kalau mau belajar. Kalau misalnya kalian ingin mengedit, itu bisa copy in Drive. Jadi nanti kalian copy notebook ini ke Drive masing-masing, hingga nanti bisa diedit di Drive-nya kalian. Oke, next kita bahas penggunaan callback. Di sini ada contoh soal penggunaan dataset session MNIST. Jadi sebelum kita belajar bagaimana meload dataset dari luar, kita harus belajar bagaimana meload dataset yang disediakan oleh TensorFlow. Nah, di sini tadi kita sudah belajar bagaimana meload dataset, kemudian mentrain, menguji gambar kita, menguji melalui testing. Nah, selanjutnya kita gunakan pembelajaran sebelumnya, yaitu callback dalam pembuatan model. Nah, di sini ada, ya, seperti biasa, ketika kita ingin membuat model, import TensorFlow, kemudian dari TensorFlow kita import Keras, kemudian kita import optimizer kita yang akan digunakan. Kemudian di sini ada fungsi solution, kita panggil session MNIST kita di sini. Kita panggil dataset kita dari TensorFlow. Kemudian di sini ada tadi yang saya jelaskan, ada train image, training label, kemudian test image, test label. Kemudian di sini kita load data kita. Jadi setelah kita panggil, kita load, kita masukkan dalam model. Kemudian di sini ada normalize, sintaks normalize yang kita gunakan. Kemudian di sini ada fungsi callback. Nah, tadi di array satu dimensi atau angka X-Y itu tadi, kita gunakan logs-nya itu, dia gunakan metrik loss. Sekarang di logs-nya itu kita gunakan metrik akurasi. Kemudian dan logs validasi akurasi. Jadi ketika akurasinya misalnya 0,83 atau 0,84 sudah lebih besar dari matriks yang ditentukan, tetapi validasi akurasinya itu masih kecil daripada 0,83, maka train akan tetap berjalan karena belum memenuhi kondisi dari ambang batas yang ditentukan. Kecuali kalau di sini OR, maka dia akan berhenti di salah satu ketika sudah memenuhi. Kemudian di sini kita print pesannya, akurasi sudah lebih dari 83%, maka dia memberhentikan atau stopping. Kemudian self model stop training, kita set true. Kemudian di sini kita panggil callback-nya.
Penamaan callback di sini sebenarnya tadi bebas. Tadi di array itu kita hanya namakan callback. Nah, di sini kita set namanya custom callback. Kemudian tadi model yang kita gunakan ada activation-nya, ada di sini dance-nya, pattern, kemudian di compile dengan optimizer Adam, kemudian loss categorical cross entropy. Kenapa tadi categorical? Karena dia lebih dari 2 kelas. Kemudian kenapa dia softmax juga? Karena dia lebih dari 2 kelas. Kalau misalnya dia hanya 2 kelas, maka activation-nya sigmoid. Kemudian loss function yang digunakan itu binary cross entropy. Kemudian matrix di sini ada akurasi. Kemudian untuk train gambarnya, train modelnya itu kita gunakan train image, kemudian train label. Tadi kita cocokkan antara gambar-gambar 60.000 gambar yang di-train, kemudian dengan EPOS 5. Kemudian tadi kan validation di notebook sebelumnya itu terpisah. Nah, kita gabung di sini. Validation datanya itu diambil dari test image, kemudian test label, kemudian kita panggil juga fungsi callback. Oke, kita coba run. Di sini akurasi pertama, di pos pertama itu 82%, kemudian validation akurasi 83%, kemudian di pos kedua, dia akurasinya 86%, kemudian validation akurasi itu 85%. Jadi dia sudah stop training di sini. Dia sebenarnya tidak sampai di pos kedua, selesai di pos kedua. Kemudian hasil akhirnya itu ya tetap overfit karena akurasinya itu 86%, kemudian validasi akurasi itu 85%. Lebih kecil validasi akurasi dibanding akurasinya, tapi tidak terlalu jauh. Jadi masih oke untuk misalnya kalau ada yang ikut ujian TensorFlow itu masih bisa diterima. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan bertanya. Sebelum kita akhiri. Tidak ada yang ingin bertanya mengenai Ration MNIST dataset?
Oke, pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas, kan tadi fashion MNIST itu dia grayscale atau hitam putih. Nah, bagaimana kalau dataset yang kita gunakan itu misalnya RGB atau dia berwarna, bagaimana apa saja letak perbedaannya. Kemudian tadi kita sudah belajar bagaimana membuat model ketika dia multi klasifikasi atau dia kategorikal. Nah, untuk fashion MNIST, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas binary, bagaimana ketika dia hanya dua kelas, cat and dog atau horse versus human. Kemudian ya transfer learning juga. Sampai di sini masa tidak ada yang ingin bertanya? Nanti makin hari makin susah. Karena pembelajaran machine learning itu berseris, dia berkelanjutan, tidak akan susah lanjut di materi selanjutnya ketika materi dasar itu tidak dipahami dengan baik. Sisa 3 menit. Itu kita dokumentasi saja. Use on cam. Yang lain mana nih? Yang lain silakan on cam. Ya, saya tag ya dokumentasinya. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya, ada yang baru join. Oke, tag ulang. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di weekly class ketiga. Sampai jumpa di weekly class selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di grup atau bertanya di saya. Saya sangat terbuka untuk bertanya, teman-teman yang ingin bertanya. Untuk sekian untuk hari ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.